Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan untuk berkunjung kepada ibu bapaknya, maka dari tiap-tiap langkahnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya 100 kebaikan dan dihapuskan darinya 100 keburukan dan diangkat baginya 100 derajat. Lalu apabila dia duduk di hadapan mereka berdua dan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memberinya suatu cahaya yang memancar di hadapannya. Lalu apabila keluar dari sisi mereka, dia keluar dalam keadaan telah mendapat ampunan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang telah membangkitkan aku sebagai seorang nabi yang membawa kebenaran, tidak ada seorang hamba pun yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian berbuat baik kepada ibu bapaknya, kecuali dia akan tinggal bersamaku dalam surga. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bila dia di dunia tidak lagi mempunyai ibu bapak? Apakah yang harus dia berbuat? Jawab Nabi SAW, bersedekahlah untuk mereka berdua dengan memberikan makanan dan membaca Al-Quran, atau dengan mendoakan. Jika semua itu ditinggalkannya, sesungguhnya dia telah durhaka terhadap ibu bapaknya. Dan barang siapa durhaka terhadap mereka berdua, maka benar-benar dia telah bermaksiat. Lalu sabdanya pula, tidak seorang hamba pun yang bersembahyang fardu lalu mendoakan kedua ibu bapaknya supaya mendapat ampunan, kecuali Allah Ta'ala akan memperkenankan doanya, sedang dia sendiri pun akan diampuni berkat doanya untuk mereka berdua, sekalipun ibu bapaknya fasik. Bersumber dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak seorang pun yang kedua ibu bapaknya meninggal dunia dalam keadaan tidak diridhai dia, kecuali Allah akan mengeluarkan rohnya dalam keadaan tidak bersahadat, dan dia takkan keluar dari kubur kecuali pada wajahnya tertera, inilah balasan orang yang durhaka terhadap kedua ibu bapaknya. Dan bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak seorang hamba pun yang dikaruniai harta oleh Allah Ta'ala kemudian dia tidak menunaikan hak kedua ibu bapaknya, kecuali akan dibatalkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha Agung, dan dirasainya dia siksa yang pedih. Kemudian At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kerelaan Tuhan atau keridhaan Tuhan terletak pada kerelaan atau keridhaan kedua ibu bapak, dan kemurkaan Tuhan terletak pada kemurkaan kedua ibu bapak.
Demikian tersebut di dalam Al-Jami'us Shahir, karena Allah Ta'ala telah menyuruh agar orang mematuhi dan menghormati ayahnya, maka barang siapa patuh kepadanya berarti patuh kepada Allah Ta'ala, dan barang siapa membuatnya murka, maka berarti dia membuat murka Allah Ta'ala. Ancaman keras seperti ini memberi pengertian bahwa durhaka terhadap ayah adalah dosa besar, dan dengan demikian diketahui pula bahwa patuh kepada ibu adalah lebih-lebih lagi. Demikian tersebut dalam kitab At-Taisir, karena hak ibu adalah lebih banyak, maka orang yang berakal hendaknya berhati-hati, jangan sampai melakukan kedurhakaan terhadap kedua ibu bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.